Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Terlebih dahulu puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah dicurahkannya di sepanjang kehidupan kita ini. Terutama sekali nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat iman ditambah dengan nikmat sehat. Alhamdulillah, kita semua yang berada dalam masjid ini mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bering salam semoga tercurah buat junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul tausiah singkat kita pada siang hari ini, membaca Al-Quran yang benar. Tadi saya sudah sampaikan sepotong ayat yang kita kutip dari surah Al-Baqarah ayat 121 kalau tidak salah. Di situ Allah tegaskan, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, lalu ia membacanya dengan sebenar-benar membaca. Haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang beriman kepada kitab tersebut. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Tapi barang siapa yang mengingkari hal itu, dia termasuk orang yang rugi. Banyak kerugian yang juga diperoleh, tapi dia baca Al-Quran, hanya kerugian yang dapat karena membacanya tidak benar. Nah, sekarang persoalannya apa yang dimaksud dengan membaca yang benar itu? Haqqa tilawati atau sebenar-benar membaca.
bukan asal-asalan. Di sini dapat kita lihat dari dua sisi. Pertama, membaca dalam arti melafalkan huruf demi huruf, ayat demi ayat secara benar. Apa ukuran benarnya? Bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Di ayat lain Allah menegaskan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah olehmu Al-Quran itu dengan tartil. Asal makna tartil itu perlahan-lahan, tidak terburu-buru, tidak hanya mengejarkan pahala yang besar, tapi bacanya tidak karuan-karuan. Dibaca dengan tenang, dengan perlahan-lahan. Lalu para ulama menafsirkan tartil itu bacaan yang bertajwid. Ma huwa tajwid? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, at-tajwid huwa tahsinul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Memperbagus pengucapan huruf demi huruf dan mengenal tempat-tempat pemberhentian, di mana yang pas berhenti, di mana yang lebih baik berhenti, di mana yang diberi kelonggaran berhenti, dan di mana pula yang tidak boleh berhenti. Itulah wakaf. Ibarat rambu-rambu di jalan raya. Ada yang sifatnya amar, menyuruh kita jalan terus. Ada yang beritahu di sini berhenti, di sini lebih baik berhenti. Itu tanda wakaf. Ada variannya. Ada wakaf lazim, wakaf mutlak, wakaf mujawaz, wakaf murakhas, bahkan ada wakaf yang qabih. Qabih itu tercela kita berhenti di situ. Ayat-ayat yang belum sempurna. Nah, menurut ulama tajwid ada contohnya. Fawailul lil musallin. Kalau dilihat artinya, celaka orang yang sholat. Ini orang-orang yang malas sholat, tambah malas dia. Kok orang sholat celaka? Nah, kata ulama tajwid, di situ sebaiknya diwasal. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu lebih berhenti di situ. Itu salah satu contoh ayat-ayat yang belum sempurna secara makna, walaupun secara lafaz boleh berhenti, tapi termasuk yang qabih. Nah, berkaitan dengan tajwid, apa saya ini pelajari di situ? Ada makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf di rongga mulut kita ini. Ada lisani, ada halqi, ada jaufi, ada syafawi, syafaten antara dua bibir, waw, ba, fa, mim. Dan ada yang hayshumi. Hayshum itu kan huruf yang keluar dari hidung tapi berdengung dari hidung, seperti mim musyaddada dan nun musyaddada, ada dengung dari hidung disebut dengan hayshumi. Ada sifatul huruf, ada huruf yang diangkat pangkal lidah membacanya, isti'ala, atau diangkat seluruh lidah, itbaq, sad, bat, fa, za. Nah, itu berkaitan dengan pengucapan huruf, makhraj, sifat, dan ada hukum. Ada huruf yang didengungkan, ada yang tidak boleh berdengung. Hukum mim mati, nun mati, tanwin. Nah, itu akan persoalan gunnah dan ghairu gunnah. Nah, itu cara membaca, cara melafalkan baru. Kemudian mad wal qasar, mana huruf yang dipanjangkan mengucapkannya dan mana yang tidak dipanjangkan. Mad wal qasar
kemudian wakaf dan ibtida. Itu baru persoalan ilmu tajwid. Ini sebenarnya pelajaran TPA. Aku ganti mau kaji. Di TPA harus tuntas itu, tapi kan tidak semua kita menamakan TPA dulu. Kita yang umur 60 ke atas, ya mungkin tidak semua sempat belajar, maka selalulah kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Kalau tidak, rugi kita. Jangan pahala yang dapat, tapi bisa juga dosa. Kita tahu salah, tapi kita tidak mau belajar. Misalnya, Iyyaka na'budu, kan engkau kami menyembah. Ada tasydid, baca Iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari kami menyembah. Lari artinya. Hayyal shalah, mari kita salat. Hayyal shalah, silah keranjang, mari kita masuk keranjang. Nah, ini muazzin juga hati-hati melafalkan, harus juga diperhatikan tajwid itu di samping irama. Nah, itu membaca yang benar, membaca dalam arti melafalkan. So, huruf-huruf Al-Quran itu tidak semuanya tertampung dengan huruf abjad. Huruf abjad hanya 26, hijaiyah 29. Bisa 30 kalau lam alif dengan lam dipisahkan. Ada lafal-lafal yang dibaca oleh huruf yang tidak biasa kita baca, tapi ada, walaupun tidak ada dalam pembicaraan sehari kita baca huruf shin tidak ada, sod tidak ada, tapi mungkin bahasa serapan dari Arab. Nama kita syukur, ada nama orang Syahrial, bahkan kita menulisnya, transliterasinya digandeng SY. Sholat kita gandeng S dengan H, tapi aja internasional SH itu shin, maka sering orang tumpang tindih di situ. Sholat dibaca shalat, kalau SH sholat. Bagaimana baca huruf tha? Dalam percakapan sehari-hari kita jarang pakai, kecuali kata serapan dari Arab. MTSN. Apa MTSN? Madrasah Tsanawiyah. Bagi yang tidak paham, di mana anak ibu sekolah? Di Madrasah Tsanawiyah. Nah, itu karena tidak paham cara penulisannya. Sampai ke situ juga harus kita pahami. Itu yang pertama. Jadi tidak sepele cara melafalkan Al-Quran, itu ada bidang-bidang ilmunya. Inilah yang diperdalam di acara Tahsinul Quran Masjid Raya Sumatera Barat 2 kali seminggu, setiap Selasa dan Kamis. Mari bagi yang berminat, mari kita terus belajar sampai akhir hayat, perbaiki bacaan Quran kita. Lalu membaca yang benar itu dalam arti yang kedua, tentu bukan membaca sekedar mengucapkan. Kalau kita beli koran dan kita membaca koran, apa tujuan kita baca koran itu? Ingin tahu informasi yang ada dalam koran itu. Maka begitu pula hendaknya kita membaca Al-Quran bukan sekedar cari pahala, tapi membaca dengan pemahaman, sehingga isi Al-Quran itu dari hari ke hari dapat kita mengerti, dapat kita pahami, kita hayati, dan pada akhirnya dapat kita amalkan. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita orang-orang yang beriman. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran mengandung petunjuk, tapi petunjuk tidak akan serta-merta masuk ke dalam hati kita kalau kita tidak paham arti yang kita baca. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kebiasaan kita baca Quran selama ini. Kalau hanya sekedar cari pahala, itu juga tidak salah.
Sebab Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena pahala dari yang kau baca itu akan datang menolongmu dari kiamat. Tapi itu kan untuk besok di akhirat. Sedangkan petunjuknya untuk kita pedomani sekarang. Oleh karena itu dari hari ke hari mari kita coba belajar terjemahannya, belajar tafsir Al-Quran supaya kita membaca itu membaca dengan penuh pemahaman dan pengertian. Demikian saja tausiah singkat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا